Jadi 3 tahun yang lalu itu terbentuk ceritanya karena teman saya yang punya kisah ini. Saya ngikutin perjalanan hidup dia mencari cinta, mencari pasangan hidup pria bule itu mungkin udah cukup lama, udah ada 10 tahunan. Dan pengalaman unik yang dialami oleh dia saat dia mencari bule ini, itu yang menggelitik saya. Film ini exciting banget sih buat aku karena heroinnya perempuan, udah pasti. Terus yang berikutnya juga karena aku senang sekali bisa membantu Andri Chung karena dia salah satu sutradara yang menurut aku sisa-sisa idealismenya masih ada. Terus udah gitu sangat berbakat dan berani berbicara apa adanya secara jujur di film-filmnya yang sebelumnya. Jadi it's a very wonderful collaboration antara Kalyana Shira Films dan Andri. Juga pemain-pemainnya yang sangat seru-seru. Mereka semua berbakat banget. Ada beberapa alasan. Yang pertama jelas karena satu, selama ini saya selalu dapat peran yang dalam tanda kutip baik-baik, sesuai dengan aturan, jadi ibu, jadi istri. Dan Pipin bukannya nggak ada sisi baiknya, justru banyak hal baik dari Pipin yang kemudian juga mengajarkan saya untuk setia pada pilihan dan bersikap bijak. Menantang sekali. Peran Pipin ini ngelawan banget ya. Justru semakin ngelawan, saya semakin penasaran sih sebenarnya. Peran ini peran yang kayaknya belum ada film Indonesia yang ngangkat tentang bule hunter deh. So peran ini langka. Beberapa faktornya, salah satunya cerita bagus, cerita yang menarik, dan kerjasama sama Andri itu sesuatu yang menurut saya keberuntungan. Karena setiap saya kerjasama sama Andri beberapa kali, dan setiap kali kerjasama selalu mendapatkan banyak perkembangan saya sebagai manusia dan saya sebagai profesional. Saya tertarik sekali sama proyek ini karena pertama Andri yang bikin. Kebetulan saya punya sejarah sama Andri Chung main di film Sun Moon Hurricane, dan tantangan karakter yang diberikan Andri waktu itu termasuk salah satu tantangan terberat di film yang pernah saya mainkan. Jadi saya selalu dengan Andri bisa mendapatkan eksplorasi baru dengan karakter yang saya mainkan, dan kebetulan dia menawarkan saya Gianfranco Battaglia, pria dari Italia Selatan yang sebenarnya sangat narsisistik, tidak peduli dengan orang lain, yang merasa dirinya tampan sekali dan sangat egois. Dan saya belum pernah memainkan karakter seperti itu. Tantangannya pun baru, jadi saya sangat tertarik sih karena tangan Andri juga. Yang bikin aku interest dengan project ini adalah waktu aku pertama kali ketemu sama direkturnya, waktu itu juga dikenalin, and he briefed me tentang projectnya. Awalnya sama sekali aku belum baca skripnya sih, cuman waktu dia kasih aku sinopsisnya, terus ceritanya, and I thought, oh, there is some interesting value dari film ini, gitu. Dan waktu itu emang somehow, believe it or not, ceritanya cukup personal sih buat aku, karena it happens a lot di bahkan beberapa peer yang aku kenal, dan juga I can say it happens personally juga gitu. Jadi waktu pas aku diajak, why not? Pertama dengar ceritanya, aku tertarik banget karena terdengar lucu dan juga satirnya sangat dapat, sangat mengkritik atau menyindir seberapa judgmental dan surface oriented masyarakat kita sebenarnya. Tapi pas baca skripnya juga nggak berhenti senyum throughout the entire script dan ngakak beberapa kali, sangat menghibur. Skripnya film ini berfungsi di beberapa level, kayak pure entertainment, it's very funny, tapi juga kritik dan statement yang dikatakan terhadap masyarakat kita sekarang juga sangat relevan dan sangat kuat. Saya tertarik banget dengan film ini. Ketika pertama kali baca naskah film ini, saya senang sekali di film ini melihat perjuangan seorang Pipin yang ingin sekali mewujudkan impian dia, walaupun dia harus melalui berbagai rintangan yang ada di sekitar dia.
Pertama aku diajak Andri ikutan sama project ini. Awalnya pas dengar romantic comedy aku agak malas karena aku nggak terlalu suka romantic comedy. Tapi begitu mendengar treatmentnya Andri, bikin aku lebih tertarik untuk develop barengan sama Andri. Andrew! Ya, lo kenal dari Tinder, peminder. Minder, Mak. Apa gue bilang? Nyari laki jangan diminder. Isinya cuma laki-laki horny yang nyari seks doang. Sedih, Mak. Makanya kan gue udah suruh lu pindah ke sini. Nyari bule di sini. Peluang lu bakal lebih gede. Pulang buruan, jangan bikin malu bangsa. Ceritanya sekarang nih lagi sangat relevan sekali sih ya buat Indonesia sekarang. Kenapa harus bule? Karena di Jakarta, di kota-kota besar Indonesia banyak ekspat-ekspat kan yang hidup di Indonesia sebagai profesional mencari nafkah dan tentu saja digaji dengan gaji yang besar. Kemudian mereka pasti ingin punya date orang Indonesia, dan ini banyak sekali kejadian, termasuk kejadian di lingkunganku, di teman-temanku, di beberapa orang yang aku tahu yang memang akhirnya menjadi tujuan dari perempuan mencari jodoh atau mencari date, mencari pacar tuh harus bule pokoknya. Itu memang ada di dalam kehidupan sehari-hari. It's based on reality. Yang menjadi seru di film ini adalah karena kadang-kadang ada fenomena yang muncul sekarang. Nggak perlu deh lu jatuh cinta, yang penting nih bule mapan, baik, terus bisa mensupport lo sebagai perempuan untuk menjadi security blanketnya para perempuan Indonesia. Nah itu fenomena itu yang kita ambil di film Kenapa Harus Bule, dari kacamatanya si Pipin yang super lucu, sebenarnya super berbakat, a very energetic young woman yang sebenarnya dia nggak perlu security blanket menurut gue. Basi cowok lokal mak nyari bini, syaratnya nyari pembantu. Sinting ya lo. Kan gue maunya emansipasi mak, dan cuma bule yang menghargai emansipasi. Jadi Pipin itu adalah seorang gadis loh, gadis itu penting kata itu. Seorang gadis yang mencari cinta, syaratnya harus cinta dari bule. Pipin sesimpel cari cinta, tapi seleranya bule, maunya bule gitu. Di samping itu Pipin ngerasa bahwa yang bisa diterima oleh bule adalah cewek-cewek yang stand out, stunning. Makanya dia harus dandan yang kayak gitu deh. Pokoknya aduh ya ampun, pada saat saya terima tawaran ini juga saya berpikir nggak begitu-begitu amat, ternyata begitu amat gitu. Begitu dandan, begitu pakai baju, bahkan karakter ini buatku ngelawan banget sih. Kenapa? Karena I think Pipin is definitely somebody yang hampir sama sekali bukan saya. Pasti ada apa-apanya sih, maksudnya ada ya mungkin centil-centilnya ada lah Pipin. Suka make upnya enggak, saya nggak suka make up. Terus baju-bajunya Pipin, pilihan-pilihannya itu yang enggak, wah nggak gue banget tuh. Wah keterlaluan tuh, terlalu berani baju Pipin itu ya. Pipin is really clueless. Dia banyak berjuang untuk apa yang dia yakinin. Dia bangkit, jatuh lagi, bangkit lagi, jatuh lagi, bangkit lagi. Tetap ada satu keyakinan bahwa yang memang dia cari itu cinta, sesimpel itu. Dan kayaknya dia nggak akan berhenti sampai ketemu. Dari point of view aku, film ini tentang wanita almost 30s yang kehilangan arah tentang cinta. Karena banyak sekali teman-teman saya yang merasakan itu juga gitu. Pipin is just simply living her life and then bergaul dengan temennya, ngikutin saran best friend temennya. Happen to be in series of unfortunate events, and unfortunate events itu maksudnya cowok-cowok brengsek, just use her in terms of financial atau body atau cuman buat jadi prize kemana-mana ya. Grazie. Let me, baby. Oh, mierda. Oh, darling, I forgot my wallet. I'm so sorry. I was in a hurry to meet you. I forgot to bring my money. Can you pay this? Yes, you have money, yes? You pay this. I pay you later, yeah? Oh, yes.
It's okay, darling. I'll pay you later. Sebagai seorang perempuan, sebagai manusia harus bisa menentukan pilihannya, harus bisa menjadi dirinya sendiri. Memang sangat sulit ketika terlalu banyak hubungan, terlalu banyak keinginan. Tetapi ketika saya pikir dengan menjalani pada akhirnya kita belajar. Tapi tidak semua orang bisa belajar dari kesalahan. Tokoh Pipin di sini saya pikir pada akhirnya dia belajar sesuatu yang berharga untuk dirinya. Malah ketawa sih, orang lagi bete. Maafin ya. Itu Astaga. Untuk pemilihan karakter, pemilihan pemain, saya senang sekali menantang para aktor-aktor dan juga menantang diri saya sendiri sebagai sutradara untuk mencari mungkin pemain yang karakteristiknya justru berlatar belakang berbeda dari karakter yang saya ingin mereka mainkan. Jadi alasan utama saya memilih Putri Ayudhya karena justru this is something very challenging for me karena Putri Ayudhya itu karakternya 180 derajat berbeda dari Pipin Kartika. Mulai dari pembawaan fisiknya, dandannya, cara berpikirnya, impiannya, semuanya berbeda. Dan Putri ternyata setelah baca, dia sangat merasa tertantang dengan peran Pipin Kartika, sehingga dia menyatakan ya. Dan juga kedua, Putri Ayudhya punya kecantikan eksotis Indonesia yang buat saya cari untuk karakter Pipin ini. Mereka semua berbakat banget. Aku tuh surprise lihat how they perform di dalam film ini. Karena semuanya out of the box, semuanya memerankan peran yang jauh dari karakternya sehari-hari. Dan bahkan ada pemain yang juga mungkin baru satu film atau belum pernah main sama sekali, tapi scene stealer-nya kuat banget. Lelaki itu bukan cuma si Timo. Iya, Bu. Dan ingat, pinter-pinter jadi perempuan. Cuma satu kumbang yang boleh menghisap sari Ibu, bunga kamu. Ih, Cijay Dan pria itu suami gue. Prosesnya menurutku untuk film Indonesia cukup panjang. Nah, di film ini kami punya waktu 3-4 bulan reading saja. Nah, proses reading ini kan juga masuk ke pencarian perannya ya, pencarian karakternya. Dan karakter itu ternyata yang paling membantu adalah kemampuan berserah sih, untuk menyadari bahwa satu karakter tidak dibentuk oleh karakter itu sendiri. Kemudian setelah reading berkali-kali, ketemu, ngobrol, observe, dan menjalani kehidupan sebagai Pipin, pasrah dibully sama yang lain lah, datang pakai bulu mata, dibiasain pakai high heels, dandan gitu-gitu, dibiasain seperti apa Pipin mencintai dandan setiap hari gitu. Padahal aduh, dandan tuh PR banget buat saya. Dalam prosesnya saya nggak sampai menyadari sebagaimana saya jauh dengan karakter yang saya perankan Lagu Yung sih. Tapi selama kita melakukan proses reading sekitar mungkin 2 atau 3 bulan itu, saya selalu datang dengan Andri ketika mulai reading itu seperti kanvas putih. Dan di sana saya mengosongkan diri saya sebagai Natalius dan dilukis dan diisi oleh sutradara, dan kemudian saya tambahkan kanvas dan lukisan tersebut. Sebenarnya kebetulan Gianfranco sangat beda dengan saya sendiri pribadi ya. Saya bisa dibilang seorang feminis. Saya sangat respect wanita, dan Gianfranco nggak peduli dengan wanita. Sebenarnya dia peduli cuma dengan uang. Dan ketika mentransisikan itu, karena saya belajar method acting, jadi tentunya ketika jauh hari udah dapat skrip, saya mencoba menghidupi karakter itu pelan-pelan. Ibaratkan awal mulanya dalam sehari 3 jam jadi Gianfranco, 3 jam pakai kostum outfit Gianfranco, lensa apa, terus keluar dan berpola memahami, oh karena dari pola baju yang saya pakai sehari-hari sama Gianfranco kan beda.
pola gestur tubuhnya pun akan jadi beda ketika berjalan sehari-hari. Dari jalan, dari tata tutur kata, menemukannya pelan-pelan. Dari sehari 3 jam menjadi sehari 5 jam, menjadi seminggu 3 kali, seminggu 4 kali, akhirnya intensively sebelum syuting itu seminggu full saya menjadi Gianfranco. Kebetulan saya kemarin habis syuting film yang harus naik 10 kilo. Jadi proses penurunan ke badan agak kurus itu agak sulit memang. Jadi saya untuk Gianfranco berhasil turun sekitar 9 kilo untuk Gianfranco. Jadi belum maksimal, tapi untuk porsi Gianfranco katanya Andri pas. Karena kebetulan karakternya bukan makan sehat juga, dia makan nasi jenggo. Jadi muscular tapi seksi tapi agak beefy kata yang tepat. Tapi yang saya harus latihan khusus itu adalah hand gesture. Itali menggunakan bahasa tubuh pakai tangan itu sangat banyak, dan mereka biasanya bisa berkomunikasi dengan tangan tanpa menggunakan kata-kata. Dan saya kursus bahasa tubuh Itali itu selama 2 hari intensif sama teman saya asli dari Itali. Hi, sexy. Oh, you look... You're late. I'm sorry, baby, I'm busy. I've been working. You look beautiful, by the way. You want to have a coffee? We have food. Fame? Food? I'm hungry right now. We could have food, yeah? Okay. Oh, what kind of food? Oh, God, they have a best Italian food. But ladies first. Itu mestinya gue. Itu juga mestinya gue. Enggak deh, ayam tuh. Kan gue juga tahu kalau menurut cowok lokal gue tuh jelek, Mak. Tapi kalau menurut bule, itu eksotis, Mak. Heh, ngapain lu nyusul pacar gue? Pacar? Tidur aja belum? Bule gue ditekong ayam. Let me introduce you to Pipin. No way! Pin, saya cinta. Tapi dia bukan bule, Mak. Blasteran aja bukan. Kalau sekarang gue suruh lu jalan sama bule, mau nggak? Ya bisa-bisa aja, asal bentukannya kayak Jawa. Get out, you hooker. I'm not a hooker. Not a hooker. Get out! Gak semua orang takdirnya kawin kan? Tapi gue pengen, Mak. Gue siap jadi perawan tua, Bu. Ada 2 sebenarnya, boleh 2 nggak? Paling ya, boleh. Jadi ada 2, satu tuh yang di mobil, karena itu tuh nyetirnya. Jadi gini, kalau syuting dengan mobil itu kan kameranya di depan di rigging. Dan riggingnya tuh kadang-kadang full gitu. Sampai kayak ngeliat itu rada susah harus gini gitu, ya kan? Mana sih jalanannya? Nah, itu harus acting, harus hafal semua lainnya. Dan ini harus merosot. Jadi kameranya harus pas gini nih, misalnya merosot. Nah, jadi kalau kita kayak gini, jalan di depannya itu nggak kelihatan. Terus, tapi kita harus kayak bergaya. Iya, harus mood yang kayak gitu. I feel that was one of the good challenge lah gitu. And it's a good experience. Yang kedua itu, Arik itu mulutnya jahat sekali ya. Banyak yang skripnya itu nge-rapnya panjang sekali. Kayak nge-rap lah gitu, kayak jadi I feel that it's a bit difficult to pull off at first, but it's 4 months of reading and then just training, you know. Apaan tuh? Sini gue liat tos lo. Enggak. Kenapa dangdut-dangdut gitu? Sini. Ih, biarin kali. Palsu ya? Buktinya gue tahu loh. Ya, lu mata cong. Daripada lu pakai tas sober merek tapi palsu, mending lu pakai tas murah tapi asli deh.
Daripada dari luar kelihatannya wah, taunya dalamnya KW, itu diri aja loh. Yang paling menantang, hampir semua sebenarnya menantang untuk saya, hampir semua. Tapi ada satu scene yang kita harus berhadapan dengan alam, yaitu ketika kita ada di pantai, Buyung dan Pipin harus bermain di tepi pantai, pantai Tegalwangi. Dari sana itu ombaknya sangat kencang sekali, dan ada satu kejadian ketika kita shoot, ombak itu narik begitu kencang sampai badan saya sama Putri itu hampir terbawa arus. Nah, salah satu hal yang selalu menarik dari Andri adalah merasa dia nggak pernah mau mengulang tema atau pendekatan yang sama. Dan di sini dia mencoba full on comedy dan successfully. Challenge terbesar di scene-scene itu adalah ya ketawa. And you will definitely laugh it off. You what? Off. Self-censorship, ladies and gentlemen. James Bond. Jadi ada adegan Gianfranco keluar dari pantai, telanjang dada pakai celana dalam macan gitu lah. Sebenarnya sangat trashy, tapi dia jalan seperti James Bond. Itu yang saya sangat excited. Karena dari dulu sempat bayang-bayangin waktu nonton Daniel Craig keluar dari pantai yang kayak, oh, one day. Agak sulit ketika kita harus serius menanggapi sesuatu sementara kita masih terkesima sama lokasi-lokasinya. Selama ini saya ke Bali, datang di kota gitu kan, di Denpasar biasa aja. Tapi begitu syuting ini, ternyata justru kita dilempar ke yang jauh-jauh, ke Desa Pejeng gitu, ke tempat-tempat yang nggak ada akses yang terlalu wah gitu. Malah, oh iya, now I understand kenapa Bali jadi tempat tujuan honeymoon. Kita semua sangat enjoy proses pembuatan film ini. Everyone is very excited and very happy. Dan kita berharap nuansa itu bisa, suasana itu bisa terasakan saat kalian menonton film kita. Dan mudah-mudahan kita semua bisa dapetin sedikit, 1, 2, atau banyak makna atau pembelajaran dari karakter seorang Pipin Kartika yang tapi at the end of the day, see someone very special yang trying to achieve her dream, terlepas dari segala up and down dalam kehidupannya, but she always believe.